Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ustadz Noval di sini, kita akan lanjutkan pembahasannya tentang pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pembahasan IPS hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang kita akan bahas adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dengan indikator atau materi yang kita bahas hari ini adalah memahami pengertian modernisasi dan contoh-contohnya. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Modernisasi di sini diambil dari kata modern. Modern itu artinya berkembang atau maju atau canggih. Secara sederhananya, modernisasi adalah suatu proses perubahan dari yang semula itu tradisional menuju ke sesuatu yang lebih canggih, lebih maju. Itu adalah modernisasi. Seperti apa contohnya? Contoh-contoh modernisasi. Yang pertama kita bahas dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, contoh pertamanya adalah banyaknya supermarket sebagai pengganti pasar tradisional. Kita tahu bahwa di zaman dahulu kegiatan jual beli biasanya terjadi di pasar tradisional. Tapi sekarang kita lihat sudah mengalami modernisasi sehingga mulai bermunculan pasar-pasar yang lebih modern. Contohnya supermarket, minimarket. Dan alat tukarnya, kita seperti yang kita ketahui zaman dulu biasanya menggunakan sistem barter, pertukaran antara barang dengan barang. Tapi sekarang menggunakan mata uang, bahkan sudah mulai menggunakan mata uang digital. Contoh lainnya adalah munculnya jual beli online. Di zaman dulu, untuk melakukan suatu jual beli, biasanya kita harus bertatap muka dengan orang yang ingin melakukan jual beli. Tapi sekarang, berkat modernisasi terjadi banyak kemudahan, salah satunya dengan jual beli online tanpa harus kita bertemu dengan orang tersebut. Pemasarannya juga mudah. Contoh lainnya adalah terciptanya mesin-mesin produksi yang canggih. Seperti yang kita tahu bahwa di pabrik-pabrik di zaman sekarang itu memiliki mesin-mesin yang sangat-sangat canggih, sehingga dalam waktu yang relatif singkat bisa menghasilkan produk yang sangat banyak dibandingkan dulu yang menggunakan tenaga manusia. Sekarang lebih banyak yang menggunakan tenaga mesin untuk bidang produksinya. Kemudian adanya ekspor impor. Jadi modernisasi di bidang ekonomi yang ini adalah pada zaman sekarang orang-orang sudah bisa melakukan jual beli antar negara. Baik kita membeli sesuatu dari negara lain ataupun kita menjual sesuatu ke negara lain. Kemudian penggunaan pembayaran digital dan masih banyak contoh lainnya. Di bidang pendidikan, pemanfaatan alat-alat canggih dunia pendidikan. Ya, kalau di zaman dulu masih menggunakan mungkin papan kapur, sekarang mulai beralih menggunakan papan whiteboard, papan menggunakan spidol. Kemudian juga dikombinasikan dengan menggunakan LCD, proyektor, dan masih banyak alat-alat canggih yang menunjang pendidikan di zaman sekarang. Kemudian ada juga pembelajaran online, baik pembelajaran yang formal maupun informal seperti bimbel, itu banyak yang online sekarang. Itu adalah contoh modernisasi di bidang pendidikan.
Contoh lainnya adalah kemudahan mendapat sumber belajar dari internet. Jadi seandainya di zaman dulu, seandainya kita ingin memperoleh suatu sumber belajar, itu biasanya kita mencari buku yang tebal-tebal misalnya. Tapi di zaman sekarang, kemudahan melalui internet, kita tinggal mendownloadnya saja dan bisa kita pelajari kapanpun. Lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Di bidang politik, dibentuknya organisasi antar negara. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada ASEAN, kemudian nanti ada PBB, dan masih banyak organisasi antar negara lainnya. Ini adalah salah satu akibat dari modernisasi. Jadi semakin mudahnya antar negara melakukan interaksi, akhirnya muncul organisasi yang dibentuk antar negara tersebut, dibandingkan dulu yang masih terbatas wilayah antara negara satu dan negara lainnya. Kemudian terjalin kerjasama antar negara dan munculnya paham atau ideologi baru. Jadi beberapa negara biasanya menyerap ideologi atau pemahaman dari negara-negara lainnya. Seandainya dianggap cocok, biasanya akan diserap oleh negara tersebut. Dalam bidang teknologi juga terjadi yang namanya modernisasi. Seperti yang kita tahu sekarang udah maraknya penggunaan media sosial. Kemudian contoh lainnya adalah peralatan yang serba canggih dan mudah digunakan. Misalnya teknologi dalam bidang pertanian, seperti yang kita tahu bahwa zaman dulu membajak sawah masih menggunakan hewan seperti sapi, kerbau, tapi sekarang menggunakan mesin-mesin canggih seperti traktor, bahkan ada mesin yang digunakan khusus untuk memanen padi dan lain-lain. Munculnya berbagai hiburan online. Ya, jadi kemudahan dalam mengakses internet itu juga salah satu dari modernisasi. Hiburan online yang dimaksud misalnya seperti YouTube, kemudian kayak film-film dan lain-lain. Dalam bidang transportasi juga terjadi modernisasi. Contohnya munculnya transportasi online, munculnya kendaraan-kendaraan ramah lingkungan. Jadi di sini kendaraan-kendaraan berbeda dengan zaman dulu yang masih biasanya menghasilkan polusi yang begitu banyak. Berkat adanya modernisasi, maka mulai berkembang menjadi kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya kendaraan yang berbahan bakar listrik. Semakin canggihnya alat-alat transportasi. Kalau zaman dulu misalnya dari kota A ke kota B butuh waktu yang sangat lama, tapi berkat adanya modernisasi di bidang transportasi, saat ini kendaraan-kendaraan menjadi semakin canggih dan semakin cepat sampai di tujuan. Insya Allah demikian materi dari Ustadz. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.